Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kunfu Aidah Latifah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rofiul Hidayati, NIM 123400020, Prodi PGMI, mahasiswa semester 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Kalam. Saya akan menjelaskan mengenai iman dan kufur menurut aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Yang pertama yaitu iman dan kufur menurut aliran Khawarij. Iman dalam pandangan Khawarij adalah segala perintah kewajiban agama yang berbau religius, termasuk di dalamnya masalah kekuasaan adalah bagian dari keimanan. Menurut Khawarij, orang yang tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya, maka orang itu kafir. Tegasnya, orang mukmin yang berbuat dosa, baik besar maupun kecil, maka orang itu kafir. Maka wajib diperangi dan dibunuh, boleh dirampas hartanya. Aliran Khawarij terbagi menjadi 3 subsekte, yaitu subsekte Najat, subsekte ekstrim, dan subsekte moderat. Yang pertama subsekte Najat, yang memberikan predikat musyrik kepada umat Islam yang berkesinambungan mengerjakan dosa kecil, tetapi yang melakukan dosa besar dengan tidak berkesinambungan tidak dianggap musyrik melainkan kafir. Yang kedua yaitu subsekte ekstrim, yaitu golongan Azarikoh. Mereka memberikan predikat musyrik kepada siapa yang tidak mau bergabung ke dalam barisan mereka, sedang orang yang melakukan dosa besar dipandang kafir millah. Yang ketiga yaitu subsekte moderat, yaitu golongan Ibadiyah, mempunyai pandangan setiap pelaku dosa besar tetap sebagai muwahhid atau yang mengesahkan Tuhan, tetapi ia disebut kafir nikmat. Yang kedua yaitu iman dan kufur menurut aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin. Adapun soal dosa besar yang mereka lakukan, ditunda penyelesaiannya di hari kiamat. Mereka berpendapat bahwa iman hanya pengakuan dalam hati, sehingga orang tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar. Abu Hasan al-Asy'ari mengklarifikasikan aliran teologi Murji'ah menjadi 12 subsekte, yaitu Al-Jahmiyah, As-Shalihiyah, Al-Yunusiyah, Asy-Syimiriyah, As-Saubaniyah, An-Najjariyah, Al-Kailaniyah, Ibnu Syabib dan pengikutnya, Abu Hanifah dan pengikutnya, At-Tumaniyah, Al-Masiriyah, dan Al-Karimah. Yang ketiga yaitu iman dan kufur menurut aliran Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, maka ia tidak dikatakan mukmin. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum bertaubat, maka ia tidak lagi mukmin dan tidak pula kafir, tetapi dihukumi orang fasik. Di akhirat ia dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, meskipun neraka yang mukmin tidak sama dengan neraka yang kafir. Aliran ini berpendapat bahwa manakala seseorang meningkatkan amal kebaikannya, imannya semakin bertambah. Setiap kali ia berbuat maksiat, imannya semakin berkurang. Yang keempat yaitu iman dan kufur menurut aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ari berkata, iman secara esensial adalah tasdik bil janan, atau membenarkan dengan kalbu. Sedangkan mengatakan atau qaul dengan lisan dan melakukan
berkewajiban utama atau amal bil arkan hanyalah merupakan furu' atau cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang membenarkan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan juga membenarkan utusan-utusannya beserta apa yang mereka bawa darinya, iman orang semacam itu merupakan iman yang soleh. Dan keimanan seseorang tidak akan hilang kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. Yang terakhir yaitu iman dan kufur menurut aliran Al-Maturidiyah. Pengertian iman menurut Maturidiyah seperti yang dijelaskan oleh Al-Badawi adalah tasdik bil qalb dan tasdik bil lisan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tasdik bil qalb adalah meyakini dan membenarkan dalam hati tentang keesaan Allah dan Rasul-Rasulnya beserta risalah yang dibawanya. Adapun yang dimaksud dengan tasdik bil lisan adalah mengakui kebenaran seluruh pokok ajaran Islam secara verbal. Pendapat ini tampaknya tidak banyak berbeda dengan Asy'ariyah, yaitu sama-sama menempatkan tasdik sebagai unsur esensi dari keimanan walaupun dengan pengungkapan yang berbeda. Adapun yang dapat saya simpulkan dari pemaparan saya tadi yaitu yang pertama, dalam konsep iman dan kufur terdapat perbedaan pendapat di antara aliran-aliran teologi Islam, sedikit banyak dipengaruhi oleh teori kekuatan akal dan fungsi wahyu. Yang kedua, amal merupakan unsur penting dari iman, adalah pandangan tegas terhadap kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan segala kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu aliran teologi-teologi Islam yang memasukkan 4 unsur pokok ke dalam konsep iman memiliki keimanan yang paling kokoh. Sebaliknya, aliran-aliran yang hanya mengakui satu unsur pokok di dalam konsep iman menghasilkan iman yang paling lemah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.